Oke. Udah ya komite kreditnya. Thank you ya. Pagi, Pak. Hey, pagi Wis. Ya. Gimana Wis? Saya mau nawarin lele, Pak suka lele nggak? Lele. Bersih. Bersih banget, Pak. Oke. Ini kebetulan juga saya ketemu UMKM bagus, Pak. Jadi dia itu tentang makanan, jadi dia frozen lele sekaligus budidaya lelenya juga di sana. Jadi bersih banget. Ini frozen lelenya itu lelenya dibumbuin atau cuman sekedar lele budidaya habis itu dipanen di frozen? Ini udah langsung dibumbuin, pokoknya udah jadi, udah frozen, nah tinggal masak aja, Pak. Enak? Enak banget. Bener? Yakin, Pak, saya 100% enak. Oke, kita ke sana. Ya. Ya, Kasmania, kita hari ini mau nyoba ke salah satu pejuang UMKM di bidang makanan dengan produknya lele ya? Ya. Lele dibumbuin tapi dalam bentuk frozen. Mau tahu lebih jauh? Ikutin saya. Selamat pagi. Pagi, Halo, saya dengan Rio. saya Januar. Ya, Pak Januar, thank you Gimana? banget. Salam kenal saya Silakan, dari Rio duduk. BPR Kas Indonesia. Kita punya satu konten menarik nih, yaitu untuk membantu para pejuang UMKM kayak Bapak. Saya dapat info dari tim saya, Bapak punya produk olahan makanan. Iya, Katanya lele, betul. di mana stigma saya termasuk banyak orang lele Iya. itu kayaknya ikan yang kotor, menjijikan. jijik. Tapi saya mau tahu, katanya beliau bilang, tim saya bilang, enggak kok Pak, beda banget, akan merubah perspektif saya tentang Iya. produksi lele. Baik. Boleh saya ngobrol sama Bapak? Boleh, boleh. Mau tahu produknya Bapak? Silakan. Biar kita bisa bantu untuk promosinya. Boleh, siap. Oke, kita Iya. duduk ngobrol ya. Boleh, yuk. Pak Januar, Iya, Pak Rio. cerita dong latar belakangnya ini kenapa akhirnya terjun di industri makanan, ya kan, dengan bahan Bahan baku ikan ikan lele, lele. dibikin frozen dengan macam-macam varian ini. Jadi gini, Pak Rio. Awalnya itu saya sebenarnya agak tertantang dengan stigma ikan lele yang dalam tanda petik itu ikan yang Menjijikkan. Oke. Satu. Betul. Kemudian sejujurnya saya ini penggemar lele. Jadi saya suka sekali makan pecel lele. Jadi tapi setelah mendengar itu jadi kurius. Oke, penasaran ya. Penasaran karena dari dulu saya nggak pernah tahu cara budidaya lele itu seperti apa. Cuman makan aja di warung-warung pecel lele atau di restoran. Oke. Nah setelah ada teman yang mengatakan lele itu gizinya bagus loh dan lebih tinggi dari ikan salmon atau bisa dibilang hampir sama lah dengan ikan salmon dengan harga yang terpaut range-nya sangat jauh. Oke. Nah akhirnya saya coba untuk riset apakah benar. Nah setelah saya lihat di berbagai website dan tanya-tanya teman ternyata benar. Jadi gizi ikan lele itu nggak kalah dengan ikan salmon. Kalau dibudidaya secara benar. Nah, pertanyaannya gini, Nah. kalau dibudidaya secara benar, ya kan, artinya bahan baku yang Pak Januar pakai untuk produk frozen food ini diproduksi sendiri, dibudidaya sendiri lelenya. Iya, Oh, punya budidaya lelenya. punya sendiri. Oh. Jadi ketika mulai budidaya, saya juga bertanya-tanya sebenarnya pasar lele ini segede apa gitu loh. Nah akhirnya tanya ke Dinas Perikanan, kemudian tanya-tanya di searching-searching di website, ternyata kebutuhan lele di Bali itu lebih dari 15 ton per hari. Per hari sebelum Covid. Sebelum Covid. Oke, 5 tahun yang lalu saya kalau coba seperti mulai itu, riset. Iya. mungkin nggak cukup dong yang dari Bali, oke? Nggak cukup. Jadi dari Bali sendiri hanya bisa mencukupi 50%-nya. Oke. Jadi sebagian besar itu ikan dari Jawa. Artinya pasar untuk produksi lele itu gede banget. di Gede Bali. banget. Nah, cuman yang jadi masalah adalah cara budidayanya ini. Cara budidaya. Karena di lele itu yang paling mahal adalah pakan. Pakan itu sekarang harganya sudah 11.000 lebih per kilonya. Oke. Sehingga kalau tidak di-manage dengan digabung dengan teknologi, kita akan kalah dengan pakan. Jadi harga lele di pasaran kan 17,5 di Oke. pengepul, tingkat pengepul. Harga pakan 11.000 per kilonya. Nah, kalau hitung-hitungan FCR, Food Conversion Rate, jadi harusnya 1 kilogram pakan menghasilkan 1 kilogram ikan dari kecil itu. Bener. Nah, cuman kalau diimplementasikan dengan cara yang salah,
itu bisa 1,5 kilo pakan sampai 2 kilo pakan menghasilkan 1 kilogram ikan. Oh, artinya kalau seperti itu cost of produksi Cost untuk produksinya lelenya menjadi lebih tinggi. Nah, karena ketidaktahuan mereka untuk menghemat pakan yang benar ini, akhirnya dalam tanda petik makannya dikasih ngawur. Oke. Mohon maaf. Oke, nggak usah diceritain. Nggak usah diceritain. Saya ngerti yang Anda maksud. Ya, jadi pertanyaannya gini sekarang. Produksi bahan dasar lele ini berarti berkaitan pentingnya itu ujungnya adalah pakan. Pakan. Sekarang pertanyaan saya ke Pak Januar, pakannya beli atau produksi sendiri? Pakan masih beli. Masih beli? Masih beli. Oke. Jadi pakan yang kita pakai itu 100% pakan produksi pabrik. Pelet. Iya. Saya nggak perlu nyebut merek, tapi Oke. teman-teman pasti tahu. Jadi itu karungan, per karung 30 kilo. Itu harganya sekitar 335 sampai 350 ribu Untuk pakannya? untuk pakannya. Oke. Jadi cukup mahal. Nah, cara untuk mensiasatinya? Nah, itu ada caranya. Makanya saya mulai riset dulu, belajar dulu bagaimana cara penghematan pakan ini. Akhirnya saya nemu sendiri cara yang saya namakan biomaksi. Biomaksi. Iya, Oke. jadi pakan itu difermentasi dengan ada satu prebiotik yang saya pakai, kemudian difermentasi 24 jam supaya apa? Supaya protein yang terkandung di dalam pakan itu terurai di luar, bukan di pencernaan. Oke. Nah, jadi ketika dimakan oleh ikan, itu langsung keserap proteinnya. Jadi nggak perlu karena pencernaan ikan itu pendek. Iya, Nah, iya. yang dibutuhkan lele itu adalah protein tinggi supaya dia bisa berkembang. Oke. Nah, pertanyaannya berarti kan gini. Pak Januar, awalnya berarti kalau saya boleh simpulkan, awalnya itu adalah budidaya lele. Budidaya untuk lele. kemudian dijual bahannya. Iya. Terus sekarang tiba-tiba menaikkan levelnya menjadi frozen food ini latar belakangnya apa? Nah, jadi Pas gini. COVID atau apa nih? Bukan. Jadi ini sebenarnya sudah sejak 2 tahun yang lalu saya kembangin. Tujuannya adalah supaya, mohon maaf, saya bisa sedikit melawan pengepul. Oke. Jadi tidak tergantung pengepul. Bukan melawan ya, tapi tidak tergantung ke pengepul ketika panen. Karena pengepul itu kalau datang tidak sesuai size mereka nggak ambil, hanya dipilihin yang sesuai yang ukuran mereka saja. Iya. Lalu Yang- ditinggal. Ikan stres. Jadi mereka milihnya misalnya 5 kolam dikuras semua, ambilin sesuai size-nya mereka lalu ditinggal. Nah, saya mikir kalau ikan saya digituin stres, dia akan berat badannya akan turun karena stres itu. Jadi kita kasih makan lagi untuk kembali ke berat badan. Rugi lagi. Nah, saya Rugi. berpikir, aduh, kalau gitu caranya kita bikin olahan aja. Oh, berarti ini artinya produk turunan lah ya. Produk turunan. Nah, apa aja yang dipunya nama La Krista, produk turunan yang Jadi- diproduksi Pak Januar? Awalnya ini Itu apa itu? Let's Go. Let's Go itu apa Let's tuh? Go itu lele siap goreng. Oke. Jadi- Kasmania lele siap goreng. Let's Go dari brand La Krista. La Krista. Oke. Jadi ini lele dibersihkan, kemudian dibumbui dan kita kemas seperti ini. Jadi Anda, Bapak Ibu dan teman-teman kalau mau makan lele, nggak mau repot, ini. Jadi tinggal buka plastiknya, tinggal goreng di rumah dan nikmati. Dan nggak kalah kan rasanya sama yang di pecel lele karena Jauh dibumbuin. berbeda. Lebih enak. Gini, dengan cara kami, lele biomaksi dan full pellet, itu daging lele jauh lebih gurih, Oh. lebih kenyal, lebih tebal. Jadi ketika digoreng, dia tidak habis dagingnya. Oke. Nah, ini kelebihan kami. Terus apa lagi selain Let's Go? Nah, ini dulu saya kembangin pertama kali karena apa? Karena kalau tidak ada pengepul yang ambil, Oke. saya bisa jual. Oh, keren. Jual sendiri gitu. Keren, Jadi keren. nggak tergantung ke pengepul. Nah, setelah ini jalan, lalu kami berpikir apalagi yang bisa dibuat. Iya, Nah, apalagi? Akhirnya kami buat yang namanya nugget. Ini yang kedua. Kasmania. Lele juga bisa dibikin nugget loh. Keren banget, oke? Ini nugget karena kami pikir gini, nugget itu kan hanya dari ayam kebanyakan. Bener, dari ayam. Ikan sedikit sekali produk Benar. ini. Nah, karena daging lelenya bisa difile dengan baik dan tidak rusak, maka kami bikin nugget. Oke. Dan ini non MSG semua. Terus, Jadi, apalagi nah ada? setelah itu Ada ikan asin katanya. kami kembangkan ikan asin yang terakhir. Oke. Yang ketiga itu file, daging lele. Ini nggak dibumbuin? Ini nggak dibumbuin. Hanya di fillet? Hanya di fillet saja. Oke. Ini Anda bisa sate, Anda bisa panggang dan lain-lain dan tidak amis. Jamin, Oh. tidak amis. Oke, Ya. terus? Nah, selanjutnya lalu kami kembangkan ke Ini apa file nih? goreng Ini apa tepung. nih? Oh, file goreng tepung. Nah, Ada ini file goreng tepung. Ada file goreng tepung juga. Oke. Jadi kalau hanya
Dulu kan yang terkenal itu ikan apa namanya? Yang warnanya putih itu. Nila. Bukan. Ikan laut yang warna putih. Dory. Dori. Oke. Nah, saya terinspirasi dari situ. Dori, daripada Dori kan nggak ada rasa sebenarnya. Benar, tasteless. Tasteless. Jadi kami kembangkan lele dengan rasa yang lebih gurih dan lebih enak. Oke. Itu namanya lele goreng tepung. Ya. Oke. Nah, teman-teman, lalu selanjutnya kami bikin Ini ikan asin ya? otak-otak. Ada otak-otak juga. Otak-otak lele. Ya. Tapi Kami nggak bikin cuma otak ikan, lele. ikan tenggiri doang, tapi Tapi lele juga bisa. Jadi nggak kalah dengan ikan tenggiri. Nah, yang selanjutnya ini namanya hekeng. Ini produk unggulan kami dengan rasa yang sangat memuaskan. Jadi ini ada daging lele 80%, lalu dicampur dengan udang, Oke. lalu dibungkus dengan kulit tahu. Berarti hampir mirip kayak sosis. Bukan sosis sebenarnya, kekian. Kekiang namanya. Kekian. Oke. Nah, kebanyakan kan kekian itu dari ayam, dari Iya. daging, mohon maaf, daging babi dan lain-lain. Nah, kita buat ini Halal. dari halal lele. dari lele. Nah, yang terakhir kita bukan yang terakhir. Ada lagi Apa itu? tahu bakso Wah, tahu bakso dari bahan lele. dari lele. Oke. Karena kebanyakan tahu bakso itu kan dari daging sapi dan ayam. Bener. Pak Rio ya. Jadi apa salahnya sih kita bikin Dan enak. dan enak. Dan harganya juga hampir sama dengan yang ada di pasaran ya. Oke, oke. Terakhir yang kami inovasi adalah ikan asin lele yang tidak ada di mana-mana. Kami bikin sendiri satu-satunya. Dan rasanya juga nggak kalah. Enaknya sama seperti ketika daging ikan Air laut? ikan air laut Dibikin ikan asin. Oke. Nah, pertanyaan lagi nih Pak Januar. Ini yang nonton acara saya tuh banyak, ya kan? Pasti saya percaya banyak juga penggemar lelenya. Kalau mau pesen produk-produk dari La Crista, itu bisa lewat apa? Kalau mau pesan bisa WA ke saya Oke. Nomor teleponnya? di nomor 0817 Oke. 4977 584. Oke. Atau punya Instagram nggak? Atau ke Instagramnya La Crista. La Crista? LACHA Heeh. RISTHA Underscore. Oke. Ya, La Jadi Crista. Kasmania, kalau mau pesan tadi bisa lihat nanti yang di bawah sini nomor telepon dari Pak Januar, bisa di WA langsung atau cus kepoin ke Instagramnya La Crista Underscore. Iya. Di sana akan ada teman-teman bisa lihat berbagai macam varian produk turunan dari lele yang sifatnya dibentuk dengan frozen, dengan sistem frozen. Kalian bisa pesan di sana. Nah, pertanyaannya gini Pak Januar, kalau yang pada mau pesan ya kan, ada diskon khusus nggak nih untuk Kasmania? Jadi Ada yang dong. nonton acara si Om Lal ini namanya Kasmania. Ya. Ada diskon khusus nggak? Ada. Dikasih berapa? Jadi ini nggak mahal teman-teman, Bapak Ibu. Jadi kalau untuk tahu bakso ini hanya 15.000. Oke. Mana tadi tahu bakso? Tahu bakso ini. Nah, ini hanya 15.000, isinya 5. Oke. Nah, kemudian yang paling mahal itu Filet. Ini 50.000 per setengah 500 gram. Oke. Nah, kalau Let's Go itu hanya 20.000. Oh, berarti Isi range, 5. range harganya dari 15.000 sampai 50.000. 50.000. Dikasih diskon berapa? Nah, kalau untuk Kasmania, kalau mau beli minimal 5 pack, ada diskon 5%. Oke. Kalau pembelian 10 pack, ada diskon 10%. Oke. Pembelian 20 pack, ada diskon 15%. Ya. Dengar ya. Kalau 5 pack campur. Campur. Oke. Ya, campur. Jadi kalau ada 5 pack campur diskon 5%, kalau 10 pack campur diskon 10%, kalau 20 15 pack. 20 pack. 20 pack diskon 15%. Oke. Jangka batas waktunya sampai kapan, Pak? Ini bulan Januari, bulan September. Sampai 31 Boleh. Oktober, 30 Oktober boleh nggak? Boleh. Nah, Khusus ya. Kasmania boleh. Oke, Kasmania. Jadi sampai batas waktunya diskon dari produk La Crista sampai 30 Oktober 2020. Tapi kembali ada passwordnya Pak Januar. Iya. Passwordnya adalah KPR Kas. Oke, KPR jadi teman-teman Kas. pada saat pesan nanti Pak Januar akan tanya kode promonya apa. Sekali lagi saya bilang KPR Kas. Pak Rio, satu lagi. Selain olahan kita juga jual ikan segarnya. Oh, jual ikan Ya. segernya. Oke, kalau ikan segernya Per kilonya 21.000. bisa pesan juga lewat WA yang tadi. Bisa, silahkan. Ya, jadi kalau teman-teman mau nyoba untuk ikan segarnya, misalnya teman-teman punya usaha pecel lele atau teman-teman punya usaha yang lain yang berkaitan dengan lele atau mau beli minimal sekilo boleh beli juga. Boleh. Oke, boleh beli juga sekilo doang. Tinggal cus pesan ke nomor yang di bawah sini. Ya, thank you banget Ya. loh Pak Januar untuk Sama-sama, waktunya. Pak Tio. Saya main ke sini, saya doain sukses untuk usaha
budidaya lelenya sama untuk olahan lelenya. Iya. Iya, kembali lagi saya ingetin Kasmania. Untuk kalian para pejuang UMKM yang mau produknya saya bantu promosiin, yang mau produknya dikenal banyak orang, silakan hubungi nomor telepon tim saya yang di bawah sini dengan Wiswa. Kalian bisa kasih tahu produk kalian apa, di mana alamat kalian. Tunggu saya datang ke tempat kalian. Terakhir, jangan lupa subscribe YouTube channel Rio Christian yang di bawah sini. Oke, ditunggu like dan ditunggu komennya. Sampai jumpa.